Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk Ibu. Perkenalkan Ibu, nama saya Andi Sari, ahli gizi yang bertugas hari ini. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa ya? Iya, saya dia, kakaknya pasien TG. Gimana Ibu, ada yang bisa saya bantu? Iya Mbak, saya dirujuk sama dokter untuk kesini mau konseling gizi pasien TG. Boleh saya lihat berkasnya Bu? Boleh? Ini? Apa sebelumnya Ibu sudah pernah dirujuk ke Poligizi? Belum pernah Mbak. Oke, baik Ibu. Sebelumnya saya di sini akan menjelaskan kenapa Ibu dirujuk ke Poligizi ini. Saya selaku ahli gizi ingin membantu Ibu mencari alternatif solusi untuk menyelesaikan permasalahan pasien TG, yaitu pneumonia lobaris. Nah, di sini konseling gizi akan berlangsung selama 15 sampai 20 menit. Apakah Ibu bersedia? Boleh Mbak, saya bersedia. Kalau boleh saya tahu, keluhan pasien TG gimana ya Bu? Jadi begini Mbak, semenjak 5 hari yang lalu tuh TG mulai batuk berdarah disertai dengan dahak kental kuning. Terus kira-kira sehari dia bisa batuk 3 kali sehari, dan itu seringnya malam hari Mbak. Katanya sih pas batuk dia sakit. Begitu Mbak keluhannya. Terus apa ada keluhan yang lainnya Ibu? Sepertinya tidak, itu aja yang mengganggu. Baik. Oke, baik Ibu. Kalau begitu, kalau boleh saya tahu, pola makan pasien TG sehari-harinya seperti apa ya Bu? Seperti makan paginya apa, makan siangnya apa, makan malamnya apa? Jadi kalau pagi si TG sarapannya sih makan secentong nasi, sepotong tahu, terus pakai sayur bayam. Tapi sayur bayamnya nggak pernah habis sih Mbak, karena dia nggak suka sayur. Terus kalau makan siang, dia juga jarang makan siang karena dia kalau siang kan tidur. Terus kalau dibangunnya susah. Dan kalau makan malam itu paling dia cuma makan secentong nasi sama telur goreng aja Mbak. Oh gitu. Berarti dari cerita yang Ibu sampaikan, pasien TG ini tidak suka mengkonsumsi sayur ya Bu? Iya Mbak, nggak suka, katanya pahit. Kalau makan buah, suka nggak ya Bu? Nggak suka buah juga sih Mbak, tapi pernah makan pisang ya paling seminggu 2 atau 3 kali sih. Oke, baik Ibu. Kalau boleh saya tahu, apakah keluarga yang lain juga ada yang punya penyakit pneumonia lobaris juga Ibu? Seingat saya sih nggak ada ya Mbak. Baik Ibu, jadi setelah kita berbincang-bincang tentang riwayat makan pasien TG seperti apa, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang angka-angka, data-data dari berkas yang Ibu bawa ya. Baik Ibu, jadi di sini bisa kita lihat dari data antropometrinya ya. Pasien TG yang terdiri dari tinggi badan dan berat badan itu di bawah normal Ibu, di mana tinggi badan pasien TG itu 125 cm, berat badannya 16 kg, sehingga indeks massa tubuhnya 10,24 kg meter kuadrat, dan itu termasuk di bawah normal Ibu. Nah ini Ibu, dari data yang saya dapat, hasil anamnesa pasien TG sebelum dirawat itu energinya sebesar 691 kilokalori, proteinnya 15 gram, lemaknya 15 gram, karbohidratnya 115 gram. Dan seharusnya kebutuhan asupan gizi pasien TG itu sebesar energinya 1043,50 kilokalori, proteinnya 52,17 gram, lemaknya 23,18 gram, karbohidratnya 156,52 gram. Nah ini Ibu, berdasarkan dari cerita yang Ibu sampaikan kepada saya, ada beberapa hal nih yang kemudian mengarah kepada kenapa sih pasien TG itu bisa indeks massa tubuhnya di bawah normal. Nah, Kira-kira itu kenapa ya Mbak? ya kenapa bisa begitu Bu? Karena yang pertama, pasien TG itu kurang asupan makan. Nah, tadi kan Ibu katakan pasien TG jarang mengkonsumsi buah dan sayur. Nah, pola makan ini kurang baik Ibu. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Seharusnya
makan itu 3 kali sehari dan diimbangi dengan karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran serta buah. Nah, tadi kan sudah saya katakan sebelumnya hasil anamnesa sebelum dirawat itu energi, protein, lemak dan karbohidrat pasien itu kurang dari kebutuhan Ibu. Nah, di sini dokter mendiagnosa pneumonia lobaris karena dari data biokimianya leukosit pasien TG itu 14.000 Ibu. Karena nilai normal leukosit itu 5.000 sampai 10.000. Nah, dan dari pemeriksaan klinis itu suhu tubuh pasien TG di atas normal Ibu. Dan dari pemeriksaan fototoras ditemukan adanya konsolidasi suara nafas bronki. Oke Ibu, jadi dari cerita yang Ibu sampaikan bisa saya simpulkan ya Bu, bahwa Ibu kurang mendapat informasi terkait makanan dan zat gizi, sehingga pola makan pasien TG itu kurang baik Ibu. Nah, hal ini ditandai dengan kurangnya asupan makan pasien TG. Nah, jadi ada alternatif solusi yang bisa saya sampaikan ini Ibu kepada Ibu. Yang pertama, memenuhi kebutuhan asupan makan pasien TG. Di sini pasien bisa menggunakan diet ETPT Bu. Diet ETPT itu apa ya Mbak? Nah, ini Ibu diet ETPT. Saya jelaskan lewat leaflet ya Ibu. Nah, di sini bisa kita lihat Ibu diet ETPT, energi tinggi, protein tinggi adalah di sini mengandung energi dan protein di atas kebutuhan normal. Nah Ibu, yang selanjutnya tujuan dietnya. Yang pertama, memenuhi kebutuhan energi dan protein yang meningkat untuk mencegah dan mengurangi kerusakan jaringan tubuh. Yang kedua, menambah berat badan sehingga mencapai berat badan yang normal. Nah, di sini ada 2 Ibu. Yang pertama, bahan makanan yang dianjurkan, yang kedua, bahan makanan yang tidak dianjurkan. Nah, karbohidratnya itu kalau bahan makanan yang dianjurkan seperti nasi, mie, roti, dan kue-kuean. Nah, protein hewani itu bisa ayam, ikan, telur, susu, keju. Nah, protein nabati itu bisa kacang-kacangan, tahu, tempe. Nah, sayur atau serat itu bisa bayam, buncis, labu siam, wortel, dan buah, semua jenis buah yang segar. Nah, yang selanjutnya bahan makanan yang tidak dianjurkan itu makanan yang diolah menggunakan minyak yang banyak dan santan Ibu. Seperti itu. Nah, ini yang selanjutnya Ibu, siapa sih yang perlu diet ETPT ini? Yang pertama, kondisi gizi kurang seperti kurus, ibu hamil dan menyusui. Yang ketiga, kondisi setelah operasi tertentu. Yang keempat, kondisi panas tinggi atau demam di atas 37 derajat Celcius. Yang kelima, kondisi penyakit kronis atau yang udah berlangsung lama seperti TBC. Nah, yang keenam, kondisi pendarahan banyak Ibu seperti trauma atau kombustian. Nah, dan jangan lupa olahraga yang teratur ya Ibu. Nah, di sini saya memberikan contoh makan sehari ya Ibu. Nah, di sini pagi nasi tim. Kenapa saya kasih contoh nasi tim? Karena pasien itu suhu tubuhnya tinggi dan batuk-batuk berdarah. Iya. Nah, ini yang kedua telur kukus, yang ketiga tahu bacem, yang keempat bening bayam wortel. Nah, jam 9.30 selingan paginya itu bisa makan ubi kukus atau ubi ungu, yang penting ubi kukus ya Bu, tapi boleh yang lainnya. Nah, yang kedua makan siang nasi tim, pepes ikan gabus, tempe bumbu kuning, sayur buncis jagung. Nah, yang selanjutnya snack sore Ibu. Nah, itu bisa makan agar-agar pisang, kan lembut ya. Nah, makan malamnya itu nasi tim, semur telur, tahu wali kukus, sama sayur asem. Baik Ibu, ini leafletnya bisa dibawa pulang untuk dipelajari. Nah, dari penjelasan yang telah saya sampaikan tadi, apakah ada hambatan untuk menjalani diet tersebut? Iya Mbak, tapi sepertinya ada hambatan sih, karena dia kan nggak suka sayur. Tapi saya akan coba sedikit demi sedikit untuk membujuknya. Oke, ini akan saya catat sebagai komitmen Ibu di pertemuan pertama konseling ini ya Bu. Kita lihat sebulan nanti akan
akan kita evaluasi apakah diet ini sudah berjalan atau belum, nanti kita bicarakan pada pertemuan selanjutnya ya Ibu. Nah, di sini berkasnya saya akan kembalikan ke Ibu. Sudah ada catatan tentang konseling gizi hari ini. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Sementara sih itu dulu ya Mbak. Terima kasih atas bantuannya. Sama-sama Ibu, terima kasih juga telah meluangkan waktunya untuk konseling gizi hari ini. Iya Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.